Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Mansah, mahasiswa dari Politeknik Negeri Madiun, Prodi Teknik Listrik, kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram instalasi listrik denah rumah SLD garis tunggal dan ada. Untuk latar belakangnya, yaitu proyek ini bertujuan sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami instalasi tenaga listrik. Pada kegiatan kali ini, mahasiswa menggunakan perangkat lunak AutoCAD sebagai alat bantu untuk menggambar denah rumah serta merancang instalasi listriknya. Penggunaan AutoCAD memudahkan mahasiswa dalam membuat desain instalasi secara lebih presisi dan efisien, sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman serta keterampilan teknis dalam bidang instalasi listrik bangunan. Untuk tujuan kali ini, yaitu yang pertama, mempermudah perencanaan instalasi listrik rumah. Yang kedua, menjamin instalasi sesuai standar keselamatan sebagai panduan teknisi saat pemasangan. Yang ketiga, mempermudah pengecekan dan perawatan instalasi. Yang keempat, membantu menentukan posisi panel, MCB, saklar, stop kontak, dan lampu secara efisien. Dan terakhir, digunakan untuk pengajuan izin ke PLN atau sebagai bagian dari dokumen proyek konstruksi. Instalasi listrik. Instalasi listrik adalah sistem atau rangkaian yang memasang dan menghubungkan sumber daya listrik dengan perangkat listrik lainnya, seperti lampu, stop kontak, dan peralatan elektronik, agar dapat berfungsi dengan baik dan aman. Ini melibatkan penempatan kabel, perangkat proteksi, dan komponen lainnya untuk memastikan aliran listrik yang efisien dan aman. Instalasi listrik harus memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh UIN tahun 2000, dan standar instalasi listrik di Indonesia adalah PUIL 2011, itu merupakan revisi dari PUIL tahun 2000. Instalasi listrik rumah tangga rumah tinggal harus mengikuti standar SNI atau PUIL, yaitu persyaratan umum instalasi listrik, termasuk dalam hal ukuran kabel, kapasitas MCB, dan sistem pengaman. Instalasi tidak hanya harus aman, tapi juga rapi, tersembunyi, atau dalam dinding dan plafon, agar tidak mengganggu desain interior rumah. Dan penggunaan pipa konduit juga membantu melindungi kabel dari kerusakan. Pada warna kabel atau standar dari SNI, yaitu fasa, ada merah, coklat, dan hitam. Untuk netral, yaitu warnanya biru. Untuk ground, yaitu warnanya kuning dan hijau. Penggunaan warna ini bertujuan agar pemasangan dan perawatan lebih aman dan terstandar. Berikut ada beberapa komponen yang digunakan, yaitu ada saklar, lampu, stop kontak, MCB atau miniatur circuit breaker, dan KWH meter. Untuk selanjutnya yaitu jenis diagram instalasi listrik, yaitu ada dua, yaitu single line diagram dan double line diagram. Kita masuk ke single line diagram pada denah rumah. Diagram single line merupakan diagram satu garis instalasi listrik yang dilengkapi dengan denah bangunan. Bertujuan untuk estimasi pemakaian kabel, posisi lampu, dan perangkat lainnya. Terdapat simbol lampu, saklar, stop kontak, dan lain-lain, beserta simbol garis yang ditarik dari MCB saklar ke lampu maupun ke stop kontak. Simbol tersebut adalah kabel yang akan digunakan dalam instalasi listrik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada contoh gambar diagram single line denah rumah.
Jadi dari MCB ditarik ke jalur, langsung ditabang ke ruang-ruang yang ada ban atau yang digunakan atau ada saklar ataupun stop kontak. Lalu pada saat diagram single line, karena hanya ada satu kabel yang mewakili semua kabel, terdapat simbol kabel agar mempermudah pembacaan. Seperti yang pertama, seperti gambar di samping, menunjukkan terdapat kabel fasa dan netral yang menuju lampu, dan terdapat kabel fasa, netral, dan grounding yang menuju stop kontak. Bisa dilihat di gambar di samping. Lalu kita lanjut ke double line diagram pada denah rumah. Double line diagram denah rumah ini dapat disebut juga schematic line diagram. Berbeda dengan single line diagram, diagram ini menggunakan dua garis yang berupa kabel fasa dan netral. Cukup memudahkan tukang yang kurang memahami instalasi listrik agar tidak terjadi kesalahan dalam menyambungkan kabel dan ini memerlukan dengan gambar dinar maupun desain yang dibuat, terus lengkap dengan ukuran bangunan, terus posisi saklar, lampu, stop kontak, dan lain-lain harus sesuai dan ukuran MCB serta beban yang akan digunakan. Berikut contoh diagram double line denah rumah. Di sini terdapat tiga kabel, yaitu ada fasa, netral, dan grounding. Bisa dilihat di gambar. Lalu, ketika menggunakan diagram double line untuk pengkabelan lebih detail dan dapat diketahui dengan jelas. Jadi, diagram double line digunakan untuk rencana instalasi nyata. Gambar di samping terdapat beberapa warna kabel, yaitu ada kabel merah yaitu menandakan fasa, kabel biru menandakan netral, dan kabel kuning menandakan grounding. Selanjutnya itu kita menjelaskan tentang MCB atau miniatur circuit breaker. MCB adalah sebuah perangkat listrik yang dirancang untuk melindungi sirkuit listrik dari kerusakan akibat arus lebih atau overcurrent atau sliding short circuit. MCB secara otomatis memutuskan aliran listrik ketika mendeteksi adanya gangguan, sehingga mencegah resiko kebakaran atau kerusakan pada perawatan listrik. Fungsi utama MCB yaitu yang pertama, melindungi arus lebih atau overcurrent protection, atau MCB dapat mendeteksi ketika arus listrik melebihi batas yang ditentukan atau nilai mengenal atau rating MCB. Ketika arus lebih terdeteksi, MCB akan memutuskan sirkuit untuk mencegah kerusakan pada kabel atau peralatan dan komponen listrik lainnya. Yang kedua, itu melindungi dari konsleting. MCB juga dapat mendeteksi konsleting, yaitu kondisi di mana arus mengalir melalui jalur yang tidak diinginkan. Dengan resistansi sangat rendah, MCB akan segera memutuskan sirkuit untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan dengan resiko kebakaran. Selanjutnya yaitu penerapan MCB. MCB banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Pertama, instalasi listrik rumah tangga untuk melindungi sirkuit di rumah dari arus lebih dan konsleting. Yang kedua, yaitu industri, digunakan dalam panel listrik untuk melindungi perawatan dan mesin industri. Dan yang terakhir, komersial, diterapkan dalam bangunan komersial untuk melindungi sistem listrik dari gangguan. Cukup itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.